Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, kami dari Angkatan 106, Kelompok 2 Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Banten tahun 2023 akan membahas terkait dengan hasil analisa berita ASN dari berbagai daerah. Berita-berita tersebut dianalisa berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Dilihat dari kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bagaimana sih dinamikanya? Mari kita saksikan bersama dalam video ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi membongkar kasus suap jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah. Kali ini, tim penindakan membongkar praktik busuk itu dilakukan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Mukti Agung Wibowo. Mukti diangkut tim penindakan KPK ke markas anti rasuah pada Kamis 11 Agustus 2022. Tim penindakan menyeret 23 orang beserta uang diduga terkait suap pengadaan barang jasa serta mutasi jabatan. KPK belum membeberkan secara rinci perbuatan curang Mukti. Namun, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membenarkan perbuatan culas Mukti tersebut. Kasus suap jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah ini menunjukkan penyimpangan mengenai konsep manajemen pengelolaan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa menentukan kebijakan manajemen ASN menggunakan konsep sistem merit, di mana pengembangan karir harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, golongan, dan yang lainnya. Lebih khusus, dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur bahwa promosi jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif antara kompetensi, kualifikasi, penilaian atas prestasi kinerja, kepemimpinan, kerjasama, dan kreativitas. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat tentu mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Ungkap 3 masalah SDM di birokrasi. Menurut Kemendagri, hanya 20% ASN yang bisa diandalkan. Berita tersebut diambil dari berita online Sindonews Rabu 15 Juni 2022. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 3 masalah utama sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Masalah tersebut yakni kompetensi, komitmen, dan koordinasi. Diungkap oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yaitu Agus Fatoni, untuk meningkatkan kompetensi SDM di era digital ini dapat dilakukan melalui YouTube, webinar, dan buku elektronik. Permasalahan SDM yang kedua, menekankan komitmen merupakan aspek penting yang perlu dimiliki ASN. Untuk itu, Kemendagri mendorong agar ASN memiliki komitmen yang tinggi. Permasalahan SDM yang ketiga, kolaborasi merupakan aspek yang menyangkut kekompakan dan kerja tim. Agar ASN berperan aktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada, setidaknya 3 permasalahan tersebut diharapkan dapat dipecahkan oleh ASN. 3 masalah sumber daya manusia pada birokrasi. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua yaitu komitmen, dan yang ketiga yaitu koordinasi. Yang pertama kompetensi. Kompetensi ASN merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, yaitu komitmen. Selain memiliki kompetensi, ASN juga harus memiliki komitmen. Tanpa adanya komitmen, sebuah hubungan tidak akan berjalan dengan harmonis, karena akan sulit memahami perbedaan satu sudut pandang yang lain. Komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat pada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Seorang ASN harus berkomitmen tinggi dalam menunaikan amanah jabatan. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pula komitmen yang dibutuhkan. Komitmen untuk mencintai dan bertanggung jawab terhadap jabatannya. Yang ketiga yaitu koordinasi. Selain kompetensi dan komitmen, hal penting lainnya yaitu koordinasi atau kolaborasi yang baik antar ASN, atasan, maupun dengan pihak lain. Koordinasi penting dalam menjalankan kegiatan, sebab koordinasi menjadi langkah menyatukan koordinat, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa seiring sejalan. Tidak ada koordinasi yang baik,
maka semua akan berjalan sendiri-sendiri dan akan berdampak fatal pada suatu organisasi. Mewujudkan Smart ASN 2024, ASN berhak mendapat pengembangan kompetensi 20 CP setahun. Humas BKN, Biro Sumber Daya Badan Kepegawaian Negara, menggelar sosialisasi Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelaksanaan coaching, mentoring, dan belajar mandiri bagi pegawai di lingkungan BKN. Selasa, 15 Maret 2022. Secara virtual dan diikuti oleh pegawai BKN Pusat dan kantor regional. Jadi, artikel tersebut menunjukkan bentuk manajemen ASN berupa pemberian hak ASN untuk pengembangan kompetensi. Manajemen ASN dalam pengembangan kompetensi melibatkan serangkaian langkah dan kegiatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam artikel tersebut, hal ini ditujukan dari pelaksanaan coaching, mentoring, dan belajar mandiri bagi pegawai di lingkungan BKN. Lalu, pengembangan kompetensi ASN ini penting untuk memastikan bahwa ASN memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pelayanan publik dengan efektif dan efisien. Penting untuk dicatat bahwa manajemen ASN dalam pengembangan kompetensi adalah upaya yang berkelanjutan. ASN perlu terus-menerus mengembangkan diri dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidangnya untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya agar terciptanya Smart ASN 2024. Berlokasi di pusat Kota Pandeglang, Mall Pelayanan Publik di Kota Pandeglang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang atau jasa atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik pusat maupun daerah, dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. PP Pandeglang terdiri dari 28 counter dengan 1.348 jenis pelayanan. Kami memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. MPP Kabupaten Pandeglang berkomitmen untuk menyediakan pelayanan prima demi memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pandeglang. Dalam menjalankan tugas kami, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, bertanggung jawab, dan disiplin. Kami juga tegas menolak segala bentuk praktek KKN dan selalu menerapkan budaya anti gratifikasi dengan menerapkannya di segala kegiatan yang dilakukan, dengan tidak memberi dan menerima segala jenis gratifikasi mulai dari yang kecil hingga yang besar, baik berupa materi maupun non-materi. Hadirnya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Pelayanan publik yang aksesibel tentunya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dan memungkinkan percepatan pembangunan untuk masyarakat. Diharapkan dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini akan berdampak terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja ASN dan membuat mindset positif dalam masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin membaik dan terus berinovasi tiada henti. Dari beberapa berita yang baru saja kita saksikan, kita dapat melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN masih banyak terjadi. Di samping itu, beberapa pihak terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, manajemen ASN sangat diperlukan untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga terwujudnya Smart ASN. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Najaruddin SPD sebagai tutor pada materi kali ini. Saya mewakili teman-teman Latak CPNS Provinsi Banten, Angkatan 106 Kelompok 2 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.